Harimau itu kemudian lepas saat pesta berlangsung dan mengacaukan acara. Assalamualaikum sobat semua, semoga sehat selalu dan diselamatkan dari segala bencana. Amin. Perjalanan wisata bagi setiap orang tentu mempunyai maksud dan tujuan tersendiri dalam melakukan aktivitasnya itu. Pada umumnya berwisata, biasanya orang pergi berkunjung ke tempat atau lokasi pusat keramaian, baik itu pantai dan lainnya. Akan tetapi, tak jarang pula sebagian orang berwisata ke tempat indah pemandangan dan sepi aktivitas manusia, seperti wisata ke alam pegunungan, goa-goa, dan wisata religi. Salah satunya seperti mendatangi tempat wisata religi bersejarah yang lagi populer di Serang, Provinsi Banten. Kapal Bosok terletak di Kampung Drangmong, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Apa yang membuat kawasan tersebut menjadi diminati wisatawan dari berbagai daerah? Selain karena keberadaan jejak wali Allah Ki Angga Dirpa, kompleks tersebut punya masjid berbentuk kapal yang sangat unik dan langka. Ada 3 kapal yang tersusun dengan masjid berlantai 4 bercat biru, hijau dan putih. Pada lantai paling atas terdapat lambang burung Garuda Pancasila. Masjid kapal unik itulah yang menarik minat wisatawan untuk mengabadikan gambar dengan berfoto selfie. Adalah wali Allah asli Curug, dikeramatkan dan diziarahi banyak pengunjung, berlokasi di kompleks Masjid Kapal. Sejarah kisah Ki Angga Dirpa bermula ketika mendapatkan tugas dari Sultan pada zaman Kesultanan Banten. Dia dikenal sebagai tokoh yang sakti karena karomahnya yang didapatkan dari Allah. Dia diminta mengumpulkan kayu bakar untuk keperluan hajatan pernikahan putri Sultan Banten. Namun, Ki Angga Dirpa justru membawa kayu besar utuh yang dibawa dengan menyeretnya menggunakan tali yang dikaitkan pundaknya. Tidak disangka-sangka, seekor harimau menempati bagian dalam pohon yang berlubang. Makan itu kemudian lepas saat pesta berlangsung dan mengacaukan acara pernikahan. Sang Sultan yang marah menghukumnya, mengikat di sebuah kapal di pelabuhan setempat. Berkat karomahnya sebagai seorang wali, Ki Angga Dirpa berjalan hingga menarik kapal yang terikat dengan badannya. Ia lantas beristirahat di sebuah kampung bernama Drangmong, Kelurahan Curug Manis, hingga akhir hayatnya. Cerita tutur mencatat, kapal sang wali itu bersemayam hingga membusuk. Penduduk setempat kemudian menyebutnya kapal bosok yang diambil dari bahasa Jawa, artinya adalah kapal busuk. Itulah asal-usul kapal bosok di Serang, Banten. Makam Ki Angga Dirpa sendiri berlokasi di dekat Masjid Kapal Bosok. Nama itu semakin populer dan dicari setelah banyaknya gambar kapal bosok yang diunggah di berbagai media sosial. Pengelola makam tidak segan untuk mengingatkan kepada pengunjung untuk berziarah ke makam dulu dan mendoakan Ki Angga Dirpa sebelum berkunjung ke Masjid Kapal. Masjid Kapal Bosok yang berlokasi di Kampung Drangmong, RT 03 RW 01, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Serang. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Serang TB Herul Jaman saat meresmikan Masjid Kapal Bosok yang berbarengan dengan Haul Syekh Abdullah Angga Dirpa. Masjid berbentuk kapal ini dibangun oleh 17 santri dari pesantren Darul Salam. Proses pembangunannya memakan waktu selama 4 tahun. Masjid tersebut dibangun berdasarkan cerita kapal yang membusuk di sana. Oleh sebab itu dinamakan kapal bosok busuk. Pada abad ke-16, Belanda menjajah kekayaan Banten dengan mengambil beberapa dokumen dan harta. Tak terima dengan perlakuan kolonial Belanda tersebut, seorang bernama Ki Angga Dirpa berusaha untuk melawan dan menyelamatkan harga kekayaan serta dokumen. Masjid Kapal Bosok memiliki 4 lantai dan dibangun mulai 2014 hingga ke 2017. Lantai pertama layaknya lambung kapal berada di bawah tanah, berfungsi sebagai tempat beristirahat dan dipenuhi tiang-tiang penyangga. Di bagian depan masjid ini terdapat 2 jangkar hitam menggantung di atas rantai. Di bagian samping penyangga bangunan lambung kapal pun terdapat ruangan yang disekat-sekat.
Lantai kedua yang berbentuk dek kapal dikhususkan untuk tempat ibadah serta mengaji. Di lantai ketiga masih ditempatkan sebagai tempat ibadah. Lantai 4 bentuknya seperti kapal kecil yang dipergunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Di bagian depan dan belakang masjid terdapat 4 tiang penyangga. Masjid yang identik dengan warna hijau dan biru ini pun terdapat burung Garuda berwarna emas bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, lengkap dengan bendera merah putih yang berkibar di atas tiang berwarna emas. Masjid seluas 45 kali 25 meter persegi ini benar-benar mirip sebuah kapal pesiar. Sekeliling pagarnya dihiasi pelampung asli. Interior lantai 2 didesain mirip bagian dalam sebuah kapal. Kanan kiri dindingnya banyak jendela lebar sehingga masjid ini terang di siang hari. Yang menarik adalah tempat imam salat dan mimbar khatib yang kembali didesain seperti kapal berukuran lebih kecil. Juru kuncen Masjid Kapal Bosok Ustadz Indrajaya bercerita saat pembangunan masjid tidak menggunakan perhitungan dan arsitek bangunan. Hanya menggunakan mimpinya dalam membangun masjid. Menurut Indra, pada 2014 ada ustaz dari luar mengaku mendapat mimpi tentang seseorang yang membangun Masjid Kapal Bosok yang berada dekat dengan makam Syekh Abdullah Angga Derpa. Dia menyebut nama Indra yaitu saya. Dia pun dipercaya sebagai ketua pengurus untuk pembangunan masjid tersebut. Saat akan membangun masjid, Indra mengaku sering memimpikan bangunan yang akan didirikannya. Bahkan setelah baru dibangun, ia terus memimpikan mana saja tempat dan lokasi ruang dalam masjidnya. Proses pembangunan diperlukan waktu 3 tahun dengan konsep berupa kapal dan diresmikan Abu Ya Muhtadi. Kami tidak punya uang buat membangun masjid, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengamalkan amal-amal Islam seperti mengaji dan puasa akhirnya bisa terwujud, ucapnya. Tukang bangunan pun hanya mengandalkan para santri yang secara sukarelawan mau membantu pembangunan masjid. Indra berharap bisa mewarnai dalam beribadah di masjid dan bisa ramai. Bagi teman-teman yang baru memulai, bisa maksimal ibadahnya kalau kesini sama dengan rekreasi, katanya.